Bab 48, PT Jaya Abadi Kontraktor. Selesai makan, Hamim dan Farida meluncurkan ke Stadium Plaza. Tak selang lama, setelah memarkir motornya, Farida menggandeng lengan Hamim sambil berjalan menuju konter HP. "Pak, HP iPhone yang ini berapa?" tanya Hamim. 17 juta mas. Jawab penjaga toko. "Iya pak, aku ambil satu. Bayar pakai kartu ATM ini," kata Hamim sambil menyodorkan kartu. "Oke mas," jawab penjaga toko, lalu melakukan transaksi. "Terima kasih mas. Ini HP dan kartunya, serta struk pembayarannya," kata penjaga toko. "Sama-sama pak. Ayo Farida." Aja Hamim lalu naik ke lantai 3. "Mahal amat beli HP," ujar Farida. "Biar awet dan nyaman untuk belajar dan komunikasi. Daripada beli yang murah, nanti rusak dalam beberapa bulan," jawab Hamim. "Kamu pilih baju dan kaos, juga celana atau rok. Beli baju 20 setel sekalian. Sama beli pakaian dalam," kata Hamim sambil melihat-lihat jaket dan sweater. "Banyak sekali, beli baju 20 setel. Ini mahal-mahal mas, pakaian impor. Masak baju satu harga 4.500.000. Seru Farida. "Kamu pilih saja, aku yang bayar. Ini memang baju impor. Supaya kamu tambah cantik dan anggun," jawab Hamim. Iya, jawab Farida kemudian memilih baju. Banyak sekali uangnya Mas Hamim. Padahal, keluarga Mas Hamim itu salah satu keluarga miskin di desa Konoha. Dari cara pesan dan makan di cafe tadi, kayaknya Mas Hamim sudah biasa makan makanan orang-orang elit. Dari mana ya Mas Hamim dapat uang banyak? Gak pernah ketemu hampir 2 tahun. Sudah banyak perubahannya, gumam Farida. Selang 1 jam, Farida berjalan mendekati Hamim yang lagi telepon dengan Ika asistennya. "Sudah mas. Aku ambil baju 10, kaos 10, celana 10 dan rok mini ke 10. Sama pakaian dalam," ujar Farida sambil menyalakan HP baru yang sudah diisi kartu lama. "Ini, kamu coba. Kacamata hitam. Buat naik motor atau ke pantai," ujar Hamim sambil berjalan menuju kasir. "Berapa mbak? Semua totalnya. Sama kacamata hitam ini?" tanya Hamim. 220 juta mas. Jawab mbak bagian kasir. "Bayar pakai ATM ini mbak," ujar Hamim lalu menyodorkan kartu. Tak lama kemudian, "Terima kasih mas," ujar mbak kasir sambil mengembalikan kartu ATM. "Sama-sama. Ayo Farida," ajak Hamim lalu keluar toko sambil menenteng kantong plastik. Di saat di pintu keluar, Dela dan Maya melihat Hamim jalan bergandengan. "Dela, itu Pak Kiai sama cewek lain. Kasihan Bella diselingkuhin," ujar Maya. "Bentar tak foto dulu," kata Dela kemudian mengambil HP. "Sudah kamu kirim ke aku nomor rekeningmu?" tanya Hamim. "Sudah mas," jawab Farida. "Ya sudah, kamu langsung balik ke kota Malang. Kamu naik taksi. Habis ini, aku transferan 150 juta untuk biaya sekolahmu hingga lulus. Sama kamu tebus mobilmu," ujar Hamim. "Iya mas, terima kasih banyak," ujar Farida. "Pak, taksi ke kota Malang berapa?" "Borongan saja," tanya Hamim pada sopir taksi yang mangkal di depan mall. 350.000 mau, jawab sopir taksi. "Baiklah Farida, ini uang 1 juta untuk bayar taksi. Sisanya buat kamu jajan di jalan," ujar Hamim. "Iya mas, terima kasih banyak. Salim dulu," kata Farida lalu salim cium tangan. "Dadah, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Hamim sambil melambaikan tangan. "Aduh, mesra sekali Pak Kiai sama selingkuhannya," ujar Dela kemudian beranjak masuk mall. "Alhamdulillah, berkat bantuan keuangan dari Mas Hamim, aku bisa melanjutkan sekolah. Tidak jadi drop AUT. Mas Hamim sangat sayang sekali sama aku. Aku dibelikan pakaian hingga 220 juta. HP 17 juta. Diberi uang 150 juta. Mas Hamim tadi bilang, dapat undian nomor togel 4M, tapi
Mas Hamim tidak menyatakan cinta kepadaku. Mas Hamim hanya menyatakan teman baik kepadaku. Kata Farida dalam hati sambil meneteskan air mata. Terlalu banyak kenangan indah di antara kita. Walau kini tinggal cerita. Namun, sulit untuk melupakan dia. Semua telah berubah. Gara-gara tak sengaja bertemu di jalan desa. Kini ingatanku kembali ke masa lalu. Masa cinta remaja. Kata Farida lagi dalam hati. Hamim berjalan cepat menuju teras samping cafe Dora. Ika, sudah dapat berkas PT Jaya Abadi dari Mas Dava? Tanya Hamim lalu duduk. Sudah tuan, ini berkasnya. Jawab asisten Ika lalu menyodorkan map. Ya sudah, aku ingin ke perusahaan sekarang. Aku ingin melihat kondisi fisik bangunan dan kondisi perusahaan. Kamu hubungi manajer Rio, suruh ke sini. Ujar Hamim. Manajer Rio dan Mbak Shinta lagi makan siang tuan. Itu mereka. Kata Ika. Jam 12:30, jam istirahat kerja. Kamu gak makan? Tanya Hamim. Sudah tuan. Jawab asisten Ika. Selesai makan siang, Rio dan Shinta duduk di kursi sebelah Hamim. Mbak Shinta, kalau senang ngantor di cafe sini, ngantor di sini saja. Barangkali di rumah garden sepi. Ujar Hamim. Ngantor di teras samping rumah garden saja Pak Kiai. Sepi dan tenang. Jawab Shinta. Mbak Shinta bisa mengemudikan mobil. Tanya Hamim. Bisa tuan. Saya biasa mengendarai mobil milik ayah saya. Jawab Shinta. Ada mobil inventaris, Honda Jazz di garasi rumah. Itu kamu pakai untuk kebutuhan kerja. Ujar Hamim. Iya tuan. Jawab Shinta. Mas Rio, ikut aku ke PT Jaya Abadi. Mbak Shinta ke rumah naik taksi saja ya. Atau naik Gojek. Ayo Ika. Ujar Hamim kemudian beranjak. Tak lama kemudian, mobil meluncur ke kawasan Juanda. Selang setengah jam, mobil memasuki perusahaan PT Jaya Abadi. Ika, kamu temui direktur perusahaan dan direktur keuangannya. Bilang, aku ingin bertemu. Mas Rio, ikut aku. Ujar Hamim kemudian keluar dari dalam mobil, lalu berjalan melihat bangunan fisik perusahaan. Dan melihat hamparan tanah kosong dan gudang. Hamim juga melihat pos security yang kecil dijaga satu orang. Setelah melihat-lihat, Hamim berjalan masuk ke perusahaan. Selamat siang tuan. Sapa Pak Herman manajer perusahaan. Siang juga. Siapa direktur perusahaan ini? Tanya Hamim lalu duduk di ruang tamu. Direkturnya Pak Hadi tuan. Kalau sekarang perusahaan ini milik Tuan Hamim, berarti Tuan Hamim adalah presiden direkturnya. Jawab Pak Herman. Bapak ini siapa namanya? Dan menjabat sebagai apa? Tanya Hamim. Nama saya Herman tuan. Saya menjabat manajer perusahaan. Wakilnya Direktur Hadi. Jawab Pak Herman. Berapa tahun Pak Herman kerja di sini? Tanya Hamim. Sudah 7 tahun tuan. Sejak berdirinya perusahaan ini, tuan. Jawab Pak Herman. Sekarang, Pak Herman saya angkat menjadi Direktur PT Jaya Abadi. Pak Herman bertanggung jawab penuh atas maju mundurnya perusahaan ini. Masalah proyek, Pak Herman jangan khawatir. Ujar Hamim santai. Baiklah tuan. Terima kasih atas kepercayaannya. Jawab Pak Herman. Mbak ini, siapa namanya? Dan menjabat apa di perusahaan ini? Tanya Hamim. Desi, tuan. Saya menjabat manajer keuangan. Jawab Desi. Apa tidak ada direktur keuangannya? Tanya Hamim. Tidak ada tuan. Jawab Desi. Berapa lama Mbak Desi kerja di perusahaan ini? Tanya Hamim lagi. 7 tahun tuan. Sejak berdirinya perusahaan ini. Jawab Desi. Sekarang Mbak Desi aku angkat menjadi Direktur Keuangan PT Jaya Abadi. Kata Hamim. Terima kasih tuan. Jawab Desi. Pak Herman, sementara Bapak saya gaji sebulan 20 juta. Dan Mbak Desi 15 juta. Nanti, kalau perusahaan ini berkembang dan menjadi perusahaan bonafit, gaji semua direksi dan karyawan akan saya naikkan 2-3 kali lipat. Ujar Hamim kemudian menyulut rokok. Apa tidak ada inventaris mobil di perusahaan ini? Tanya Hamim. Tidak ada tuan.
Karena PT Jaya Abadi ini perusahaan kecil. Hanya menangani proyek-proyek kecil. Jarang mengerjakan proyek besar. Jadi, kami hanya naik motor. Hanya Pak Hadi yang mengendarai mobil. Jawab Pak Herman. Direktur dan manajer itu harus mengendarai mobil. Gak lucu kalau direkrut mengendarai motor. Ika, kamu catat. Belikan mobil BMW yang harga 2M sampai 3M. Beli untuk inventaris perusahaan. Kamu beli 4 mobil BMW. Beli 5 mobil Hyundai Jazz. Beli Kijang Innova 4. Beli mobil Avanza keluaran terbaru 8. Beli mobil Terios 4. Beli mobil truk 10 buah. Mobil Kowet Desa 5. Beli motor 4. Uangnya minta sama Mbak Shinta. Ujar Hamim. Iya tuan. Jawab asisten Ika. Mas Rio. Besok, tanah perusahaan ini dipagar keliling yang agak tinggi. Pagar depan diganti dengan yang baru yang bagus. Terus, gudang belakang dibongkar. Diganti gudang baru yang lebih besar. Kamu cacat. Sebelah kantor ini, ada tanah kosong yang luas. Kamu bangun gedung perkantoran tingkat 2. Halaman parkir yang luas. Setelah selesai dibangun, gedung ini kamu bongkar. Perintah Hamim. Baiklah tuan. Jawab manajer Rio. Pak Herman, tolong semua karyawan disejahterakan. Gajinya harus se-MR. Seragam diganti baru, warna biru putih. Satpam ditambah personilnya. Setiap sip, 2 orang satpam. Pak Herman, jika butuh sopir, cari saja. Perintah Hamim. Baiklah tuan. Jawab Pak Herman. Mbak Desi, aku minta nomor rekening perusahaan. Ika, kamu kasih nomor HP-mu ke Mbak Desi. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Desi kemudian mengirim 2 nomor rekening perusahaan. Tak lama kemudian, Hamim mentransfer sejumlah uang ke 2 nomor rekening. Mbak Desi, saldo keuangan perusahaan sekarang 1 ton, barusan aku transfer. Uang itu cukup untuk operasional perusahaan selama 1 tahun ke depan. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Desi. Sebentar lagi, PT Jaya Abadi akan mempunyai banyak proyek besar. Kalian harus kerja keras. Ya sudah, aku mau pergi dulu. Kata Hamim kemudian berdiri. Iya tuan, silakan. Jawab Pak Herman. Tak lama kemudian, mobil Range Rover meluncur ke Cafe Dora. Setelah lewat setengah jam, mobil Range Rover berhenti di halaman parkir Cafe Dora. Mbak Ika, sekarang belikan mobil inventaris untuk Mas Rio dan Mas Dava. Beli mobil BMW warna hitam, yang harganya 2-3M, biar untuk keperluan kerja. Ujar Hamim lalu keluar dari mobil. Baiklah tuan. Jawab asisten Ika, kemudian mobil melaju kembali. Bab 4